Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Seperti biasa, di saat ini Mbok D ada di ruang apa? Ruang tempat tidur. Ah, ruang kamar. Mbok D habis mandi, habis pulang kerja sih. Ya guys, Mbok D mau nerusin cerita kehidupan Mbok D. Sekali lagi, Mbok D itu bukan mau minta dikasihani atau minta di apa ya? Enggak guys, itu masa lalu Mbok D itu ya sudah berlalu. Mbok D cuma ingin membagikan gitu loh, kisah kehidupan Mbok D yang Mbok D sudah alami. Jadi kalau ada orang selalu bersungut-sungut gitu ya guys ya, kayaknya menghadapi hidup ini berat, menghadapi hidup ini kayaknya gimana gitu ya. Jangan cepat putus asa, karena hidup itu pilihan ya. Jadi hidup itu perjuangan juga gitu. Memang kita sambil berdoa dan memohon kepadanya yang mempunyai hidupnya kita gitu ya. Jadi ya tetap kita harus memperjuangkan juga gitu kan. Nah, Mbak De pun masih berjuang sampai saat ini gitu guys. Mbak De tetap mau membahagiakan keluarga yang di Indo, walaupun Mbok di Jerman sebenarnya nggak kekurangan apa-apa gitu guys. Memang Mbok nggak bisa menolong seluruh orang-orang yang di Indonesia gitu guys, karena kekuatan Mbok itu seperti apa sih gitu ya. Tapi Mbok memberikan yang terbaik untuk orang yang masih membutuhkan sampai saat ini gitu guys ya. Walaupun perjalanan kehidupan Mbok itu kadang-kadang ya cukup melelahkan gitu guys. Tapi Mbok orangnya pantang menyerah. Sekali berjuang, Mbok akan berjuang sampai akhir gitu kan. Dan apapun yang Mbok perjuangkan itu Mbok punya prinsip, aku bisa selama aku masih bernafas gitu ya di dunia ini gitu ya. Nah, jadi kita semuanya itu kalau ada kemauan dan mungkin cita-cita, memang kita harus berjuang gitu guys. Kita nggak bisa gitu pasrah terus ya, pasrah nunggu datangnya kemujizatan gitu ya. Itu juga kadang-kadang ada orang yang salah gitu ya. Kita juga berusaha gitu ya, berusaha dan berdoa ya, mudah-mudahan Tuhan itu maha baik dan maha kuasa, dia akan memberikan yang terbaik untuk kita gitu kan. Oke guys, jadi cerita video ini Mbok De mau sampaikan bahwa membagikan pengalaman hidup Mbok De gitu loh. Sampai saat ini Mbok De itu hidup mempunyai seorang suami berondong gitu kan. Nah kadang ada yang pro dan kontra guys, itu aku tetap menghargai gitu ya, kan pendapat orang tuh selalu ada gitu ya guys ya. Nah jadi gini guys, waktu itu Mbok De sudah akhirnya pulang kampung ya guys ya, kira-kira 2-3 bulan gitu, nggak nyampe 3 bulan sih. Lalu ya itu tadi bapakku kirim lagi aku ke Semarang untuk kerja lagi guys. Seperti video yang lalu aku bilang bahwa aku sudah bisa bekerja gitu ya. Ya waktu itu aku kerja gajinya sudah naik guys. Dari 1.500 gajiku naik jadi 3.000. Karena ternyata waktu 1.500 itu aku hampir 2 tahun nggak ada kenaikan gaji. Karena ya itu modalnya mungkin aku memang bodoh, jadi nggak bisa kerja, nggak dinaikin gitu guys. Tapi nggak apa-apa lah guys, itu kisah dulu. Lalu aku bekerja guys, diambil seseorang
Aku nggak mau sebut ras dan siapa orangnya, nggak perlu ya guys ya, karena itu pribadi, sangat privasi gitu ya, kita nggak bisa sebut. Pokoknya orang tersebut pun menerima aku apa adanya aku, walaupun aku nggak ngerti cara, tapi aku udah ada pengalaman guys, jadi udah bisa bekerja, nggak seperti orang lain yang sudah pinter gitu, enggak, tapi sudah lumayan bisa kerja gitu guys ya. Dan dengan pesan orang tuaku, pokoknya uangnya tidak boleh diambil, harus dibawa pulang semuanya karena kita tuh sangat miskin sekali. Tanah nggak punya, apa-apa nggak punya. Aku beli wedhus kecil itu guys, wedhusnya dipiara itu kan. Nah, terus apa namanya? Aku selalu nurut apa kata orang tua aku guys. Kalau pesan seperti itu, aku ya nggak berani guys. Jadi aku kalau gajian itu orang tersebut itu baik guys. Jadi aku tiap bulan itu dapat gaji harus simpan sendiri. Jadi nggak bertahun dikasih gitu ya. Karena pengalaman yang dulu aku juga nggak tahu berapa bulan sekali aku. Kalau aku nggak pulang ke desa itu aku juga nggak digaji. Aku nggak tahu guys. Pokoknya aku dikasih uang 8.000 aku pulang gitu kan. Aku nggak tahu cara perhitungannya gimana, dan karena dia juga bilang aku mecahin gelas, apa gosongin bajunya dia, makanya udah dipotong banyak. Tapi aku yang nggak tahu berapa dan berapa, aku juga nggak jumlah. Nggak apa-apa karena waktu itu uang 8.000 itu udah cukup banyak gitu guys ya. Nggak apa-apa. Nah, untuk bekerja berikutnya ini itu tadi aku gajian 3.000 tiap bulan guys. 3.000 rupiah itu dulu bagus guys, jadi utuh, jadi aku tuh dikasih makan kenyang. Ya mungkin dianggap orang juga gitu ya guys ya, dikasih tempat tidur supaya aku bisa tidur pakai kasur gitu guys. Kalau dulu kan aku tidur di kolongnya si nenek guys, jadi pakai tikar gitu guys, aku mesti mlebu nang kolongnya si nenek gitu ya. Gak apa-apa sih guys, karena adem. Biasanya juga aku di kampung tidurnya di amben pakai kloso kan. Jadi kalau di situ aku tuh tidur di bawah tempat tidurnya nenek pakai kloso itu nggak apa-apa nggak apa-apa guys. Jadi apa, aku nggak merasa dihina gitu, aku nggak merasa kenapa-napa, merasa ini terlindung dari mana-mana gitu karena aku kayak ngumpet di kolong gitu kan. Itu aja tidurnya selalu terganggu guys karena aku harus dibangunin terus. Baru tidur berapa jam udah dibangunin gitu kan. Oke, itu yang dulu. Yang saat itu, saat ini setelah aku keluar dari situ guys, aku kerja. Ya itu tadi guys, aku dikasih kamar sendiri, kecil walaupun di belakang, tapi punya kamar sendiri gitu ya. eh Apa? Punya kamar privasi ya. Jadi aku tidur sendiri. Di situ juga aku bekerja. Orang itu bayar secara korek guys, jadi walaupun dia ngeliat aku sebagai anak kecil, dia pun tidak curang gitu ya. Jadi tiap bulan dia lalu memberikan gitu ya, dia bilang ini gaji kamu gitu. Oke, aku terima tiap bulan gitu guys. Itu aku punya uang kalau nggak salah tuh 40.000 guys. Mungkin udah mau setahun ya, atau tinggal jumlah aja deh itu 3.000 kali berapa aku kok punya uang. Pokoknya aku pulangnya tuh udah mendekati lebaran gitu guys. Lalu aku pulang kampung guys bawa uang 40.000 itu besar sekali guys. Itu juga aku belum 1 tahun kayaknya di situ guys, karena aku tuh betah di situ atau udah mau mendekati 1 tahun gitu kan. Dan orang tersebut guys, aku bersyukur gitu ya, baik sekali. Jadi dia tuh kalau mengenai makan aku nggak pernah ditakarin, aku pokoknya kenyang gitu guys ya. Dia pun peri kemanusiaan ya guys ya. Jadi apa, ya kalau kerja itu kan memang harus kerja gitu ya. Tapi dia ajarin guys, ajarin dengan baik, dia nggak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar gitu ya. Dia cuma bilang katanya,
pokoknya ngajarin secara hormat lah gitu ya. Aku merasa belajar di situ. Sampai detik ini guys, pelajaran dari orang tersebut aku tetap belajar gitu ya. Karena ada hikmah-hikmah yang aku ambil dari beliau gitu ya. Mereka suami istri guys. Nah, suami istri ini orang dari Juwana. Orang Juwana nggak tahu muntah ceritanya gimana, mereka tinggal di Semarang gitu kan. Nah, ini pasangan muda nih cukup bijaksana gitu ya guys ya. Jadi aku pun sering dikasih jajan, kalau mereka jajan sesuatu aku dikasih gitu guys ya. Jadi pokoknya aku di situ merasa diorangkan gitu. Nah, kenapa aku pulang dari situ guys? Karena mereka juga mau pulang ke Juwana katanya. Jadi mereka kayaknya kontraknya tuh habis. Waktu itu aku anak kecil guys, aku nggak mau tahu dan aku juga tidak tahu. Yang penting keluarga muda ini baik gitu ya. Dia cuma bilang, aku harus antarkan kamu di tempat penyaluran kerja itu lagi, karena aku sudah nggak butuh kamu lagi gitu kan. Hatiku ya sedih juga sih guys, karena aku sudah betah di situ kok ya selesai gitu ya. Nggak apa-apa guys, waktu itu aku ya itu tadi dikasih uang 40.000, dikembalikan di apa penyaluran tenaga kerja itu. Tapi aku minta izin sama penyaluran tenaga kerja, aku nggak mau disalurkan kerja dulu karena aku mau pulang dulu, mau nganter uang untuk orang tua aku gitu ya. Lalu orang itu pun bilang, ya nggak apa-apa, karena kamu pulang lagi, nanti balik lagi ya supaya kamu tak salurin lagi gitu. Oke, akhirnya di situ aku sedikit aku mengerti gitu ya, maksudnya sedikit pinter gitulah dibanding yang dulu gitu ya. Aku bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Tapi juga itu tadi guys, aku merasa dikasihi sama keluarga muda tadi. Cuma aja aku merasa kok aku ditinggalkan lagi gitu ya. Jadi kayaknya tuh gimana ya guys, aku merasa kasihnya itu ada di hatiku. Aku sudah suka kok aku dikembalikan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah guys. Itulah namanya anak kecil kan nggak tahu ya guys ya. Terus aku pulang kampung guys, bawa uang sekian. Setiap pulang kampung tuh aku rasa ketakutan guys. Karena ya itu tadi, perjalanan sangat jauh kan aku bilang. 25 km itu di hutannya. Tambah lagi 15 km desanya ke hutan itu ya. Jadi kurang lebihnya 40 km gitu ya, jalan kaki. Lalu aku pulang guys. Ya, pulang dengan perjalanan yang sangat takut sekali, tapi alhamdulillah, puji Tuhan, waktu itu aku nyampe di stasiun kereta api yang dimana yang waktu itu aku nginep di rumah orang itu ya guys, karena kemalaman. Karena aku dari Semarang itu pagi guys, jadi sampai di Grobogan itu, dimana aku harus masuk hutan situ, itu masih siang ya, mungkin jam 11 siang gitu ya, jam 11 pagi berarti ya. Karena aku sudah bilang sama penyalur tenaga kerja, aku nginep di situ 1 malam. Setelah itu aku harus pagi-pagi aku ke stasiun kereta api, pulang ke Jawa, ke kampung lah, padahal di Semarang ya Jawa sih. Oke, perjalanan itu ya cukup melelahkan. Aku pun sempat belanja untuk bapak ibuku, seluruh keluargaku. Zaman dulu guys, itu jajanan itu buat aku penting gitu ya. Aku beli Indomie tak gotong-gotong dari dari Semarang sampai ke kampungku gitu ya, bawa kardus lagi. Indomie itu aku bawa mungkin 5 biji, terus ditambah segala macam guys, jajanan, karena aku merasa bangga aku punya uang 40.000 rupiah gitu kan. Lalu aku penuh itu yang namanya kardus gitu kan. Aku sebelum pulang itu memang mampir-mampir di toko gitu guys. Aku udah sedikit pinter gitu, jadi bisa berhenti-berhenti dulu, sambil jalan gitu lihat toko belanja gitu kan, bawa pulang.
Lalu di situ aku di jalan raya itu guys, aku lupa nama jalannya itu di Semarang. Aku lagi jalan bawa kerdus gitu, ada itu loh muatan yang mobil kecil itu apa namanya guys. Sekarang aku lali. Pokoknya dia teriak-teriak gitu guys, si kernetnya bilang gini, Purwodadi, Purwodadi gitu. Lalu aku tuh, ya pokoknya kan kalau apa mobil itu kalau lihat orang jalan bawa kerdus atau siapa gitu pasti dia samperin kan. Ditanya mau kemana gitu. Aku bilang mau ke Sulur Sari, yaitu Gerobokan itu guys, di mana Mbok De dilahirkan itu. Lalu dia bilang gini, ya udah sini aja ikut. Dan nanti ke Sulur nanti tak maksudnya tak anterin karena ada dari Purwodadi itu bisa naik ke ini. Terus aku bilang aku nggak tahu, ya nggak apa-apa nanti pokoknya tak urus gitu ya. Ya alhamdulillah guys, orang tersebut apa kernet dan itu tuh jujur gitu ya apa. Aku pun nggak merasa dikerjain sama dia gitu ya. Dia cuma minta bayaran seperti apa yang aku harus bayar. Em, aku nanya berapa dari Semarang Purwodadi gitu kan. Terus dia bilang 800 gitu kan. Oh 800 oke. Aku kasih uang 800 gitu guys. Terus wes aku di mobil kecil itu apa sih guys namanya lupa aku. Nah di situ juga penuh guys mobil untuk penuh sek-sekan gitu. Itu kayaknya mobil kalau di Jerman tuh untuk 9 orang guys. Tapi kayaknya di sono itu double guys, ada kali 20 orang di dalam dan digandul-ganduli apa atas barang belakang barang, orang-orangnya pun pada mbopongin barang gitu kan. Oke lah nggak apa-apa. Yang penting aku nyampe di Purwodadi gitu guys. Lalu Purwodadi bilang ngerobokan gitu kan. Oke sampai di ngerobokan situ. Bahkan ternyata naik mobil itu lebih baik dibanding naik kereta guys. Karena di situ tuh kok langsung aku jadi ingat. Walah aku naik kereta mesti jalan dari sana. Aduh lumayan jauh gitu kan. Aku nggak tahu berapa kilometer. Pokoknya jauh gitu kan. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, sampai di situ aku diturunkan yaitu tadi pas di kotanya Sulur Sari itu, guys, Gerobokan. Lah, disitulah aku, yo selamat, guys. Di situ tuh lagi pasaran, ngerti ya, guys? Kalau di desa situ tuh nggak tiap hari ada pasar. Jadi pas pasaran tuh kayak seminggu 3 kali gitu loh, guys. Rebu Legi, Jumat Kliwon, kayak gitu kira-kiranya ya. Lalu aku lagi jalan gitu guys, aku dipanggil-panggil orang katanya, namaku dipanggil gitu kan. Aku nengok, terus dia bilang gini, loh mau mau kemana gitu kan bahasa Jawa kan. Masa kamu lali karo aku gitu. Aku antara lali dan nggak ngeh karena pikiranku ketakutan mau lewat hutan itu kan guys. Lalu guys, selamat di sini guys apa? Ya itu tadi Tuhan tuh selalu adil dan maha kuasa gitu ya, karena aku ketakutan tuh sampai kayaknya jantungku kadang-kadang kayak mau putus gitu guys, takut. Nah terus dia bilang gini, iya kalau daganganku sudah selesai nanti jalan bareng gitu guys. Dia jualan ini guys, jualan areng, jualan daun pisang gitu. Masa kayak gitu guys ya. Aku disuruh ngenteni gitu kan, aku ngenteni sebelahnya dia, mana puanas buadukku rasanya kayak kobong ngenteni dia gitu kan. Tapi nggak apa-apa, berarti aku nggak sendiri gitu loh guys lewat hutan situ ya. Aku bersyukur guys karena dia walaupun aku nungguin dia cukup lama gitu ya, mungkin ada kali 1 jam lebih atau mungkin 2 jam. Aku pun dikasih jajan sama dia katanya. Ya udah sambil nunggu nih tak kasih nasi pecel gitu. Pokoknya nasi pecel tuh enak guys satu. Walaupun isinya ya cuma cambah sama daun bayung ya. Sama apa itu rempeyek gitu kan, peyek kacang. Lalu aku makan gitu guys ya, sambil nungguin gitu. Aduh guys ya puji Tuhan disitulah dia tuh orang satu desa sama aku guys. Nah
Jadi aku dalam perjalanan tuh nggak sendiri, aku nggak merasa takut. Uh, Ternyata ya itu tadi Tuhan tuh maha baik. Bersama dia aku berjalan walaupun capek, kaki puedes. Aduh, wes pokoknya tuh ya 40 km jalan kaki, guys. Panas lagi. Setelah panas, kalau di hutan itu guys, antara panas, petelan, becek, lewat kali gitu kan. Nah, orang tersebut pun dalam perjalanan tuh banyak cerita ngalor ngidul pokoknya gimana gitu guys ya. Tapi zaman dulu tuh orang-orang ya hidupnya sederhana gitu ya guys, yang penting hidup gitu kan. Ngalor ngidul, akhirnya ya itu tadi aku jalan sama dia, nyampe di rumah mungkin sore mau asar gitu kan. Atau sudah asar gitu, karena ibuku juga sudah masak untuk makan malam, berarti ya sudah asar lewat gitu kan, mau maghrib kayaknya ya. Aku datang guys, keluargaku seperti biasa udan tangis lagi. Kata ibuku kok nggak nulis surat supaya dijemput gitu kan. Nah kadang aku tuh ya mikir gimana caranya bikin surat, wah aku sendiri belum pernah nulis surat gitu kan. Lalu aku bilang kalau aku tuh bareng sama itu tetangga yang tadi aku iniin ya. Ibuku ya nangis tersendu-sendu guys, karena aku nggak tahu antara dia kasihan, terharu atau bagaimana gitu ya guys ya. Pokoknya orang tuaku sangat terkejut. Lalu aku bagikan semua jajan dan aku bawa Indomie 5 biji itu guys. Itu sangat senang sekali karena di Jawa itu dulu aduh memang miskin guys. Jadi paceklik. Jadi zaman itu sangat paceklik guys. Udah gitu ya ini guys, akhirnya orang tuaku dengan senang hati aku pulang. Uang yang 40.000 aku nyampe rumah itu karena dalam perjalanan aku belanja gini gitu, aku tinggal 30.000 berapa gitu guys. Ya di situ juga ini dibeliin kambing, dibeliin bukan bebek, ayam. Terus aku dibeliin lagi juga anting-anting, karena anting-anting yang dulu hilang guys. Aduh, sedih juga gitu ya. Ya itu guys, jadi aku pulang lagi di kampung. Tapi juga begitu guys, aku betah di kampung, pengen di kampung, akhirnya jadi omongan orang karena mbuh ya, karena ternyata konco-koncoku tuh sudah pada menikah semua gitu kan. Padahal kita masih kecil-kecil guys. Temanku pada punya suami semua. Nah, terus bapakku sudah ngomong lagi, bla bla, pokoknya kalau ini mau dijodohin gitu guys ya. Lalu Mbok De masih berpikir, waduh, ya gimana ya antara mau dan tidak. Oke guys, ini mengenai durasi guys. Mbok De sampai di sini dulu. Mbok De harus putus dulu. Dan cerita Mbok De ini akan bersambung terus. Mbak De ceritanya mau dijodohin guys ya. Tapi lihat video berikutnya guys. Mohon maaf guys kalau seperti ini ceritanya, karena Mbak De nggak bisa bikin durasi lebih lama yang saat ini Mbak De punya. Ini aja sudah cukup lama gitu kan. Tapi mudah-mudahan video ini guys ada faedahnya dan ada hikmahnya. Mbak De bukan mau pamer atau Mbak De mau menghayal, inilah kehidupan Mbak De yang sebenarnya gitu guys ya. Jadi Mbak De bikin video ini biar menjadi orang-orang yang di luar tuh yang memerlukan bisa belajar gitu, bahwa kehidupan itu seperti roda berputar. Yang saat ini sedang di bawah janganlah bersedih hati, yang sedang di atas janganlah merasa sombong gitu ya. Jadi roda itu berputar, dan yang saat ini merasa jomblo janganlah takut, karena jodoh itu sudah diatur sama Tuhan sendiri gitu. Oke guys, terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak video ini, dan jangan lupa guys ya, bahagia itu penting, membahagiakan diri gitu. Jadi simak video berikutnya ya guys ya, supaya lebih jelas lagi
Yang namanya Mbok D saat ini yang dikenal di dunia per-YouTubean, ceritanya seperti itu, guys, ya. Jadi Mbok D yang dari Blora itu siapa sih gitu ya. Nah, simak video berikutnya ya, guys ya. Ini ceritanya Mbok D mau dijodohin ya. Ya. Coba nanti perhatikan video berikutnya, Mbok D akan cerita yang aslinya seperti itu gitu, guys ya. Terima kasih guys, I love you. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.